Pertama, apa itu blockchain? Pernah dengar istilah blockchain tapi kedengarannya ribet? Tenang, kita bahas simple. Blockchain adalah buku catatan digital yang dibagikan ke banyak orang. Isinya berisi transaksi atau data penting, dan data ini nggak bisa diubah seenaknya, karena semua orang punya salinan. Data jadi aman, transparan, dan susah dipalsukan. Biar makin gampang dipahami, kita coba pakai simulasi kucing. Bayangin Windah punya kucing. Windah dan teman-teman serumah suka kasih snack ke kucingnya, tapi sering lupa. Tadi udah dikasih snack belum ya? Nah, disinilah ide blockchain muncul. Windah dan temennya sepakat bikin buku catatan bersama atau disebut blockchain. Setiap kali kucing dikasih snack, semuanya mencatat. Contoh, Windah kasih 1 snack ke kucing, jam 10. Windy kasih snack jam 11. Karena semua bisa melihat dan mencatat, nggak ada yang bisa bohong. Kalau ada yang mengaku, aku yang paling sering ngasih snack, tinggal dicek aja catatannya. Inilah yang disebut konsep blockchain. Catatan digital bersama yang nggak bisa dimanipulasi. Dan bagaimana cara kerjanya? Jadi setiap catatan tadi sama aja dengan transaksi. Kumpulan transaksi tadi disebut blok. Blok itu dikunci dan disambung ke blok sebelumnya dan disebut blockchain. Semua orang punya salinannya. Kalau ada yang mau ubah satu data, harus dapat persetujuan mayoritas. Itulah kenapa blockchain sangat sulit dipalsukan dan dimanipulasi. Contoh di dunia nyata salah satunya ada Bitcoin sebagai uang digital tanpa bank. Dan NFT item langka yang kamu miliki dicatat di blockchain. Jadi lewat simulasi si kucing tadi kamu udah belajar. Apa itu blockchain? Kenapa penting? Bagaimana cara kerjanya? Dan di mana teknologi ini sudah dipakai? Selanjutnya ada artificial intelligence. Kamu pasti sering dengar istilah AI atau kecerdasan buatan. Tapi apa sebenarnya AI itu? Simpelnya, AI adalah kemampuan komputer untuk belajar dari data, lalu bikin keputusan sendiri. Bukan cuma disuruh, tapi AI bisa tahu sendiri saat diprogram. Kalau seperti ini, maka aku harus begini. Mirip kayak manusia, tapi dalam bentuk program. Dan supaya kamu lo nggak bingung, kita pakai simulasi kucing. Bayangin kamu punya kucing. Kucing suka mengeong tiap pagi. Tapi kamu bingung, dia lapar beneran atau cuma pengen perhatian? Dan kamu memutuskan untuk pasang kamera dan sensor suara. Setiap kali kucing minta makan, kamu catat suara meongnya, jamnya, dan posisi dia. Setelah kamu kumpulkan data tersebut, kamu masukin semua data itu ke sistem AI. Lama-lama AI belajar. Oh, kalau meongnya panjang, jam 7 pagi, dan dia dekat tempat makan, berarti dia lapar. Dan begitu AI melihat pola itu muncul lagi, dia bisa otomatis aktifkan alat pemberi makan. Jadi, bagaimana cara kerja AI bisa sepintar itu? Pertama, AI diajarin dulu pakai banyak contoh. Misalnya, kalau Miko meong kayak gini dan jam segini, itu artinya dia lapar. Kalau meongnya cuma iseng, itu bukan lapar. Lalu AI mulai cari pola. Dia mikir kayak gini, oke, kalau meongnya panjang, terus jamnya pagi, dan dia berdiri dekat tempat makan, berarti kemungkinan besar dia lagi lapar. Dan AI udah bisa belajar dari kesalahan. Kalau AI salah kasih makan pas Miko nggak lapar, kita kasih tahu, yang tadi salah ya. Nah, AI bakal ingat itu dan belajar lagi supaya besok lebih akurat. AI nggak langsung pintar, tapi dia belajar terus-menerus, kayak manusia belajar dari pengalaman. Contoh AI lain di kehidupan sehari-hari kamu. Seperti kamera HP yang bisa kenali wajah kamu, itu adalah AI. Lalu ada YouTube yang tahu video yang kamu suka, itu juga AI. Dan Google ngerti apa yang kamu maksud walau kamu typo, itu juga perbuatan AI. Semua itu terjadi karena AI belajar dari data miliaran pengguna dan nyari pola-pola terbaik. AI itu bukan sulap, tapi hasil belajar dari banyak data. Kayak kamu ngajarin komputer buat ngerti suara kucing lapar atau enggak. Terakhir ada Web 3. Web 3 itu singkatan dari Web 3.0 atau generasi internet selanjutnya. Kalau sekarang kamu pakai internet buat buka YouTube,
IG, atau belanja online. Itu masih web 2. Semua datanya kamu taruh di platform, dan mereka yang punya kontrol penuh. Nah, jadi web 3 itu internet yang lebih bebas dan terdesentralisasi. Kamu bisa punya data sendiri, bisa simpan uang digital, bahkan bisa ikut punya sebagian dari aplikasi yang kamu pakai. Dan biar nggak ribet, yuk kita jelasin pakai simulasi kucing lagi. Bayangin kamu punya kucing. Kamu suka posting foto-fotonya di media sosial khusus pecinta kucing. Di web 2, semua foto itu kamu unggah ke aplikasi yang kamu nggak punya kontrolnya. Kalau suatu hari mereka hapus akun kamu, semua data kucing kamu juga hilang. Tapi di web 3, semua foto kucing kamu bisa kamu simpan di sistem yang kamu kendalikan sendiri. Lebih dari itu, kamu bisa ikut punya sebagian dari platform itu. Jadi nggak cuma jadi pengguna, tapi juga pemilik. Dan gimana sih cara kerjanya? Pertama, data disimpan bukan di server pusat, tapi tersebar ke banyak orang. Artinya, nggak ada satu pihak yang bisa kontrol semua. Jadi lebih aman. Dan web 3 itu pakai teknologi blockchain. Semua aktivitas tercatat rapi dan nggak bisa diubah semena-mena. Contoh web 3 yang udah jalan ada NFT, kamu bisa jual karya digital, gambar, musik DLL, dan kamu tetap pemilik aslinya. Adapun dompet kripto, kayak MetaMask, kamu pegang sendiri uang digitalmu tanpa perlu bank. Singkatnya, web 3 adalah internet versi baru di mana kamu punya kendali penuh atas data, aset, dan bahkan aplikasi yang kamu pakai. Kalau web 2 itu kayak kamu numpang. Web 3 itu kayak kamu tinggal di rumah sendiri. Itulah beberapa teknologi yang akan menguasai masa depan. Tolong subscribe dong guys, aku udah pegel banget bikin ini. Hehehe.